Selamat siang rekan-rekan media. Saya Raka Danira selaku kuasa hukum daripada Eza Gionino. Hari ini kami ingin memberikan tanggapan secara resmi terkait gugatan yang dilayangkan oleh Saudari Meza terhadap klien kami. Pertama-tama kami ingin meluruskan arah pemberitaan bahwa klien kami, Mas Eza Gionino, mengambil sikap tegas untuk berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Meskipun ada gugatan, kami memandang ini sebagai dinamika internal. Klien kami di sini juga beranggapan untuk meluruskan berbagai spekulasi yang liar beredar. Kami tegaskan bahwa dalam proses mediasi nanti kami memprioritaskan untuk ke arah perdamaian. Kami juga mengklarifikasi bahwa sampai saat ini bahwa pemicu permasalahan terkait hal ini bukan karena isu dari KDRT dan juga isu orang ketiga. Baik. Mungkin dari saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Ya, sebelumnya terima kasih udah hadir di sini. Jujur saya gimana ya? Mungkin kalau ngomongin promo sinetron atau apa mungkin lebih mudah, tapi karena ini ngomongin masalah rumah tangga sendiri, jujur saya agak gemetar ya, nafas saya agak terengah-engah. Jujur ini berat sekali karena yang saya hadapin. Mungkin pertama yang bisa saya sampaikan, saya sangat menghormati istri saya. Ya, sayang, aku sangat hormatin kamu. Aku tahu kamu seorang ibu yang baik, ibu yang hebat ya untuk anak-anak saya, Nicole, Khan, Akshay. Gini, saya juga akuin kok. Saya sebagai figur suami, sebagai seorang ayah, saya jauh dari kata sempurna, saya akuin itu. Tapi sekarang kondisinya, kita kemarin, ya namanya juga masalah rumah tangga ya gitu. Rumah tangga itu pasti ada cekcokan gitu loh, ada selisih paham. Jadi yang saya mau juga luruskan di sini ke teman-teman semua, dengan berita yang seperti Mas Raka bilang, berita yang sangat liar di luar sana, dibilang ada KDRT lah gitu, ada pihak ketiga. Saya jelaskan dan saya tekankan itu tidak ada sama sekali, demi Allah tidak ada ya gitu, demi Allah tidak ada dari saya KDRT apapun itu, pihak ketiga pun juga nggak ada. Ini pure masalah kita kurang komunikasi ya, kurangnya komunikasi dengan baik, itu aja, komunikasi internal pastinya gitu. Tapi Kak Eza sendiri mungkin sudah berpisah rumah kah? Sudah dari berapa lama dan sekarang? Dari pertengahan Agustus ya, mulai tanggal 15 ya Mas ya, mulai tanggal 15 Agustus saya sudah tidak bertemu dengan istri, anak-anak saya. Gini, selama ini pasti teman-teman tahu kok, saya selalu bilang ya, selalu saya utamakan prioritas saya dalam hidup saya itu adalah istri, anak-anak saya. Saya bekerja itu untuk mereka. Saya nggak pernah belanja, beli apa-apa gitu, nggak pernah. Saya selalu untuk mereka. Gitu. Gini, kalian bisa bayangin teman-teman semuanya, saya yang biasa setiap hari bertemu dengan anak-anak saya, sekarang tidak. Saya biasanya tidur bersama Nicole, Khan, terutama Khan ya, Khan, anak saya nomor 2. Sekarang kita sudah nggak tidur bareng gitu. Saya tidak tahu mereka ada di mana. Saya sebagai seorang ayah, saya pengen sekali meluk mereka, ya, saya ingin sekali meluk mereka, tapi tidak tercapai. Coba kalian bayangin, mungkin teman-teman semua yang udah punya anak ya gitu, sebagai seorang ayah, bagaimana rasanya jadi saya? Bagaimana rasanya jadi saya? Saya nggak tahu
saya pengen komunikasi, paling nggak video call lah gitu. Saya pengen tahu anak saya. Dan coba kalian bayangin gimana saya kepikiran bagaimana wajah anak-anak saya, kebingungan, nggak tahu dedinya ada di mana gitu. Terus kalau mereka bertanya dedinya di mana, saya nggak tahu jawaban mereka itu apa. Saya jujur, saya sebagai seorang ayah, saya rindu anak-anak saya, dan saya juga rindu istri saya. Jadi dalam setiap doa saya, dalam sujud saya, terima kasih. Saya cuma berharap, ayo, Mam, sayang, kembalilah pulang, yuk. Masalah kita komunikasikan dengan baik. Yuk, kita selesaikan semuanya baik-baik. Ayo, kembali pulang. Bawa anak-anak. Aku janji kok, aku bakal perbaikin semua kekurangan aku, ya, kesalahan aku bakal perbaikin itu semua. Ya, dengan kata lain setelah Agustus itu berarti tidak ada komunikasi antara dirimu, istri, dan anak-anak juga nggak ada. Baik, jadi sebelum itu ya, ini menjadi kekhawatiran terhadap mental daripada anak-anaknya, bahwa Nicole, Kan dan juga C itu memiliki kedekatan emosional dengan Mas Eza. Ya, jadi kita tidak saling menyalahkan, kita juga tidak membuat ini semakin riuh, tapi ayolah kita pentingkan untuk masalah mental dan juga psikologi daripada ketiga anaknya, Mas Eza juga dan juga Mbak Eca. Kak Eza sendiri tahu digugat itu dari siapa dan mungkin? Oke, itu dia. Jadi begini, sebelumnya mulai dari bulan awal Agustus kita ada cekcok seperti biasa. Terus akhirnya saya memberikan ruang dan waktu ya gitu. Saya memberikan ruang dan waktu untuk Eca supaya kita ada space dulu gitu. Dan akhirnya saya mengalah, saya keluar dari rumah. Terus saya berharap mungkin dengan kalau dalam kondisi emosi seperti ini gitu, jadi saya kasih space dulu. Tapi saya nggak menyangka, saya nggak expect tiba-tiba ada gugatan cerai seperti ini ya gitu. Ada gugatan seperti itu yang dikirim dan dilayangkan ke saya. Itu jujur saya kaget sekali. Itu di luar ekspektasi saya, karena saya berpikirnya ini kan kita masalah komunikasi ya gitu. Masalah komunikasi di mana saya merasa ini semua masih bisa kita selesaikan dengan baik kok gitu. Jadi nggak perlu sampai sebegini ya sekali seharusnya. Mas, sempat konfirmasi juga dari sana sendiri kan mungkin kemarin sempat wawancara lawyer sendiri bahwa katanya ini masalah dipendam oleh Kak Eca yang berulang gitu. Akhirnya meledaknya baru sekarang dan katanya masih serumah gitu, masih seperti itu. Dibilang serumah sih gimana Mas Raka saya datang? Sebenarnya kalau untuk masalah komunikasi sampai dengan sekarang memang pada saat kejadian itu sudah tidak ada komunikasi. Tapi sebelumnya komunikasi Mas Eza dengan Mbak Eca itu baik-baik saja, dan juga ada saksi di sini, ada Mas Mirza dan juga Mas Hengki yang setiap hari ada di rumah ya. Mereka melihat semua komunikasinya baik-baik saja, tidak ada permasalahan. Mungkin ya itu sebenarnya hal-hal yang bisa dibicarakan secara internal. Dan sekarang jujur kondisinya saya di rumah itu saya sendiri. Mulai per tengah bulan Agustus saya sendiri di rumah. Saya benar-benar sendiri di rumah tuh rasanya sepi sekali, hampa banget rasanya gitu. Mas Eza, cekcok paling memuncak tuh bulan apa, dan mungkin sedikit karena prinsip kah atau perbedaan visi misi? Gini, sebenarnya kalau masalah percekcokan rumah tangga saya sebenarnya hampir sama kok ya gitu loh dengan masalah-masalah rumah tangga di luar sana yang lain gitu loh. Ya cekcok dalam rumah tangga ibaratnya itu cuma bumbu-bumbu dalam masalah rumah tangga kita gitu loh. Terus kalau dibilang ini akumulasi atau apa, saya rasa mungkin semua yang berumah tangga kalau dibilang akumulasi berarti itu kan sama aja memflashback semua masalah yang dulu terus dijadikan satu. Itu kan saya rasa itu tidak baik ya gitu. Jadi apa yang sudah pernah terjadi masalah itu kan diperbaiki, dan seperti yang saya bilang, saya janji saya akan perbaiki semuanya gitu loh. Mas Rizal, tanggal dari Agustus pertengahan itu tidak benar-benar diputus semua komunikasi dengan anak dan juga Mbak Eca di blok atau bagaimana? Mungkin sudah ada usaha mengajak bertemu atau bagaimana? Saya sudah berusaha mencari ke sekolah, saya sudah berusaha juga datang ke rumah keluarga, tapi
saya tidak menemukan jawaban, dan saya tidak tahu di mana istri dan anak saya tidak tahu. Mas Reza menegaskan berarti yang keluar dari rumah pada Agustus itu Mbak Eca. Iya, jadi di saat saya bilang apa namanya kita space dulu ya gitu, saya yang keluar dulu ya gitu, dan dia tahu kok saya tinggal di depan sana gitu ya, di apartemen depan gitu, yang nggak bisa saya sebutkan ya gitu namanya. Oke, yuk beberapa hari ke depan kita ketemu ya, kita ngobrol lagi. Itu terakhir kali saya bilang sama Eca, dan kondisinya waktu itu Eca bersama Khan dan Akse di kasur ya gitu. Terus saya dalam kondisi berlutut, karena Eca kan posisinya di pinggir kasur ya gitu. Saya cuma bisa pegang tangan dia, saya ingat sekali saya pegang tangan dia, saya minta maaf, saya tahu dosa saya banyak, dosa saya besar gitu. Tolong maafkan saya. Beberapa hari ke depan kita ketemu yuk, kita obrolin lagi. Tapi ternyata setelah beberapa hari kemudian, mungkin ya saya sekali lagi saya sangat menghormati keputusan dia ya gitu. Saya sangat menghargai keputusan dia, mungkin dia pergi dengan bawa anak-anak. Tapi sekali lagi saya mohon, ini saya lihat kamera nggak apa-apa ya. Oke, ini pesan untuk istri saya, Mam, sayang, tolong jangan putus komunikasi. Aku mohon, nih terutama anak-anak. Aku rindu anak-anak, aku rindu kamu juga. Tolonglah buka komunikasinya, jangan tutup seperti ini, aku mohon. Dengan begini tuh sama aja kita saling menghancurkan diri kita masing-masing, dan itu nggak baik sayang, sumpah itu nggak baik. Jadi aku mohon